Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang pemanasan global, dimulai dari pengertian, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Anggota kelompok: Adam Syairil, Anissa Salsabila, Krisma Jevliantoni, Devani Zainanda, Ismail Abdito, dan Jericho Abimanyu. Di slide ini kita bakal menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari pemanasan global atau global warming. Nah, global warming sendiri merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, jadi suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan itu disebut pemanasan global atau global warming. Nah, sekedar info nih, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Wow. Jadi fix nih, bumi kita sudah makin memanas. Penyebab pemanasan global. Jadi yang pertama itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Nah, unsur pembentuk efek rumah kaca itu gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Dan normalnya pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat kan? Dan pada malam hari permukaan bumi menjadi dingin gitu, mendingin gitu. Nah, akan tetapi akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi malah diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Waduh, nah inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Yang kedua, efek umpan balik. Efek umpan balik adalah berbagai proses alam yang mengikuti efek pemanasan global. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Pemanasan terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. 3. Variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau siklus bintik merah, selain fluktuasi-fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Beberapa ilmuwan berpendapat siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat terang yang dihasilkannya selama 30 tahun terakhir. Dengan angka sekecil ini, sepertinya efek ini terlalu kecil untuk menyumbang terhadap pemanasan global. Bahkan sebuah penelitian oleh Lockwood dan Froelich menemukan bahwa tidak ada pemanasan global dengan variasi matahari sejak tahun 1985. Sebenarnya tak ada hubungan sama sekali, baik melalui variasi dari output matahari maupun variasi dalam sinar kosmis. Dampak pemanasan global. 1. Iklim tidak stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Di beberapa daerah, kekeringan melanda hebat karena kemarau. Daerah-daerah yang dulu mengalami salju ringan kini tak mengalaminya lagi. Daerah yang hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menjadi uap dan lepas dari lautan. Topai badan atau hurricane yang mendapat kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih dahsyat. Pola cuaca menjadi sulit terprediksi dan lebih ekstrim. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Pemanasan akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland, sehingga volume air laut akan membesar dan permukaan laut akan semakin naik. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 4-10 inci selama abad ke-20, dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21.
Lalu kita lanjut ke dampak pemanasan global yang ketiga, yaitu suhu global cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan air yang sangat tinggi di berbagai tempat, sehingga di berbagai tempat terjadi curah hujan yang sangat tinggi juga. Tapi sesuai namanya berbagai tempat, nggak semua tempat akan mengalami demikian. Ada beberapa tempat yang akan mengalami kekeringan karena terbakar oleh panasnya matahari. Lalu dampak yang keempat ada gangguan ekologis. Gangguan ekologis ini bisa dibilang adalah gangguan ekosistem untuk hewan dan tumbuhan. Mengapa demikian? Karena ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia aja nggak nyaman. Tapi karena manusia memiliki sifat adaptif yang cukup tinggi, sehingga manusia akan mencari cara dengan akalnya dan dengan sifat alaminya untuk tetap bisa bertahan hidup dan untuk tetap bisa nyaman ketika suhu bumi akan meningkat. Sedangkan tanaman dan hewan tidak memiliki sifat adaptif yang setinggi manusia, sehingga hewan akan cenderung untuk mencari tempat yang lebih sejuk dan tumbuhan akan mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan untuk nantinya akan terjadi kepunahan untuk tanaman dan hewan karena lama-kelamaan tempat sejuknya tidak ada dan at the end semuanya hilang karena nggak bisa beradaptasi. Dampak pemanasan global yang terakhir adalah dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara, jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian, karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Yang kedua, menghemat energi. Yang ketiga, menghemat air. Yang keempat, menerapkan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Yang kelima, melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.